kasihi, salam Petra merupakan suatu kebahagiaan. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu meskipun secara virtual atau online. Di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas Bapak dan Ibu dalam rangka penyerahan laporan hasil belajar atau rapor akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi tatanan kebiasaan dan kehidupan kita, termasuk dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang biasa dilakukan secara langsung atau tatap muka di sekolah, namun demi keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah serta warga sekolah, maka pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau sekarang kita kenal belajar dari rumah atau BDR. Ini dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Waktu terus berjalan. Kami merancang dan membangun atmosfer pendidikan dan memastikan peserta didik tetap mendapatkan layanan pembelajaran yang bermakna, seperti para guru SD kami yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah kepada peserta didik dengan tetap menggunakan pembelajaran aktif. Meskipun pembelajaran dilaksanakan dari rumah, pembelajaran berlangsung tetap menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif melalui WA, Google Classroom, Google Form, Zoom Meeting, dan teknologi belajar lainnya. Kunci keberhasilan pembelajaran daring atau online ini dapat berhasil dengan adanya kerjasama, komunikasi, dan saling berbagi serta pendampingan dalam belajar peserta didik. Oleh karena itu, peran komunikasi sangat berarti antara peserta didik, orang tua, dengan guru sangatlah penting. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, untuk menyegarkan ingatan, terutama Bapak Ibu orang tua kelas 1, bahwa akhir dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran adalah laporan pencapaian hasil belajar peserta didik atau rapor. Merujuk pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, ada beberapa hal yang kiranya Bapak Ibu orang tua perlu ketahui, yaitu 1. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap spiritual atau KI 1, sikap sosial atau KI 2, pengetahuan atau KI 3, keterampilan atau KI 4. Kedua, penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik yang dilakukan oleh pendidik. Ketiga, penilaian pengetahuan, kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan
Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan melakukan tugas tertentu. Kelima, sehubungan dengan kriteria ketuntasan minimal KKM atau yang sekarang kita kenal ketuntasan belajar minimal atau KBM, Sekolah Kristen Petra menganut multi KKM atau KBM untuk setiap mata pelajaran. Karena KBM multi ini, maka rentang predikat akan berbeda di setiap mata pelajaran yang ada. Ini semua akan tertera di laporan hasil belajar atau rapor. Terkait dengan pelaksanaan penilaian, ada beberapa hal yang harus diketahui sebagai berikut. 1. Penilaian harian atau PH dilaksanakan setelah menyelesaikan pembelajaran beberapa subtema. Dalam pelaksanaannya, penilaian harian dapat berbentuk tes tertulis, lisan atau penugasan sesuai dengan kebutuhan guru. Kedua, penilaian tengah semester atau PTS dilaksanakan setelah menyelesaikan beberapa tema. Dalam pelaksanaannya berbentuk tes tertulis atau penugasan sesuai kebutuhan guru. PTS merupakan pengukuran pencapaian siswa setelah melaksanakan kegiatan beberapa minggu dan sebagai bahan pengisian rapor. Ketiga, penilaian akhir semester atau PAS atau penilaian akhir tahun atau PAT dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh tema atau dalam satu semester belajar efektif. PAS atau PAT berbentuk tes tertulis dan sebagai salah satu bahan pengisian rapor. Bapak Ibu orang tua yang berbahagia, penilaian proses hasil belajar peserta didik adalah dua hal yang saling berkaitan. Hasil yang baik biasanya dicapai dengan proses yang baik pula. Apabila dalam pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai kriteria ketuntasan minimal, maka peserta didik dinyatakan tuntas dalam belajar. Namun, jika belum, maka akan diadakan remedial sampai peserta didik mengalami belajar tuntas. Di dalam raport nanti ada kekosongan nilai dalam ekstrakurikuler. Ini dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi COVID-19 tidak berlangsung. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih, apresiasi atas kerjasama serta dukungan pendampingan kepada anak-anak kami yang Bapak Ibu orang tua lakukan selama anak-anak belajar dari rumah, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam melayani dan mendampingi anak-anak dalam pemberian materi, pemanfaatan teknologi belajar yang kami perlukan. Untuk itu, kami mohon maaf. Dengan segala kerendahan hati, kami menerima saran kritik yang membangun
serta masukan yang konstruktif demi perbaikan dan kemajuan serta kualitas layanan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah agar semakin membaik. Melalui kesempatan ini, kami pihak sekolah memberitahukan bahwa memasuki semester genap di tahun 2021, pertemuan kelas masih melalui daring atau online. Dengan terus berkoordinasi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi atau UPP Kecamatan Pondok Melati, serta menunggu arahan selanjutnya. Kami mengingatkan untuk terus melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dimanapun kita berada. Bersama-sama kita memasuki adaptasi kebiasaan baru. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan hari ini dan selamat untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir di semester 1. Pengurus Yayasan Petra Internusa Peduli, kepala sekolah, guru, staf Sekolah Kristen Petra mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.